Yo, halo guys. Ya, kembali lagi bersama gue kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama, ada anime Dr. Stone Science Future akan dijadwalkan tayang pada tahun 2025 mendatang. Dan anime ini akan dibagi menjadi 3 core. Ya, bayangkan weh, biasanya anime itu dibagi dalam 2 core. Tapi ini 3 core woy. Ya ini gue juga kurang tahu ya kan. Ini movie bukan sih atau apakah ini adalah episode yang misalnya satu episode tuh jadi 2 jam gitu atau 1 jam, gue juga kurang tahu ya kan, karena 3 core coy. Bayangkan woy, 2 aja udah banyak 24 episode. Kalau 3 core berarti berapa? 36 episode. Waduh. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime Hamidashi Kreatif merilis visual dan teaser trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada bulan Oktober 2024 mendatang. Ya ini gue juga kurang tahu ya kan, ini anime apaan ya. Tapi yang jelas ini ada cerita visual novel yang kita itu menjadi MC-nya. Dan ya kita menjadi ketua OSIS tapi jalur gacha woy. Bayangkan woy, lu jadi ketua OSIS tapi di gacha. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime Jujutsu Kaisen season kedua Hidden Inventory atau Premature Death Arc mendapatkan movie recap boy. Bayangkan Jujutsu Kaisen season 2 kan kalau tidak salah pas penayangannya sudah ada recap. Ini dibikin movie recap. Waduh. Ini gimana ini? Apakah beliau-beliau ini ingin mencari cuan-cuan ya kan? Tapi ya akhir-akhir ini sih emang banyak movie recap kayak Bocchi the Rock, nanti ada Bang Dream, terus apalagi? Gue lupa anjir ya kan. Pokoknya ada sekitar 3 atau 5 anime gitu yang dapat recap. Dan ya untuk beritanya ada anime Blue Exorcist Beyond the Snow Saga merilis PV terbaru. Anime ini dijadwalkan naik pada tanggal 5 Oktober 2024 mendatang. Gue juga kurang tahu ya kan, cuma yang jelas ini adalah anime lawas sih, yang kayaknya lumayan menarik gitu untuk ceritanya. Cuma gue agak nonton anime ini, jadi ya udah lah ya. Dan ya untuk biasanya ada anime The Idol Master Shiny Color season kedua merilis visual terbaru. Anime ini dijadwalkan naik pada 4 Oktober 2024 mendatang. Ya ini adalah anime lanjutan dari The Idol Master Shiny Color. Ini Idol Master baru cuy. Jadi ya udah lah ya. Dan untuk animasinya sih animasi CGI ya kan. Gue nggak tahu kenapa Idol Master akhir-akhir ini menggunakan animasi CGI. Dan dia untuk beritanya ada anime Amagami-san Chino Emusubi merilis trailer terbaru. Ya ini adalah anime yang ceritanya itu tentang seorang pria yang tidak percaya dengan Tuhan lagi karena ibunya meninggal dunia. Dan sekarang dia harus tinggal di kuil bersama 3 wanita dan juga harus berurusan dengan Tuhan yang menjahilinya. Ya ini adalah anime harem lah ya. Bayangkan woy, anime harem yang ada Onesan, ada siapa itu? Mid ya kan, ada Loli. Waduh. Ini adalah salah satu anime yang kayaknya ya kalau kalian mau cari waifu di sini, waduh ya kan ya, walaupun mungkin untuk desain karakter yang di anime tuh nggak se-waifuable yang di manganya. Jujur aja ya kan, gua kurang aja gitu desain karakternya yang di anime ini. Cuma ya udah gitu. Dan untuk ceritanya sih mau dibilang bagus sih enggak ya, cuma enak aja gitu untuk diikuti kalau misalnya kalian baca manga ya. Semoga animenya tidak jelek-jelek banget. Cuma kalau misalnya gue lihat trailer tuh animasinya not bad lah. Anime kebanyakan nggak jelek nggak bagus, di tengah-tengah aja. Dan ya untuk biasanya ada anime Dan merilis PV trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan yang pada tanggal 3 Oktober 2024 mendatang. Ya ini ada anime tentang hantu dan alien. Udah itu aja. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime Yakuza Finance merilis PV trailer terbaru. Ya ini adalah anime tentang kisah perjodohan Yakuza. Ya ini bukan anime Hidden Gem yang sebelah ya kan, ini ada anime Yakuza baru. Wah. Dan ya udah biasanya ada anime Shangri-La Frontier season kedua merilis visual terbaru. Ya ini sih anime Shangri-La ini gue belum selesai nonton anjir yang season 1. Nggak tahu kenapa gue agak males gitu untuk nonton episode 14 ke atas. Cuma apakah jelek? Ya enggak juga, cuma kayaknya lambat gitu untuk alurnya kalau menurut gue ya. Jadi gue agak bosen gitu untuk anime Shangri-La ini. Ya untuk animasi, untuk cerita ya oke lah, not bad. Ya mau dibilang bagus sih enggak, jelek ya enggak juga anjir, cuma bagus. Dan ya untuk biasanya ada anime Madoka Magical Movie mengalami delay yang tadinya dijadwalkan pada winter 2024 menjadi winter 2025. Ya ini adalah anime, bayangkan woy, movie Madoka Magical, padahal kita sudah menunggu penantian panjang woy lanjutan dari anime Madoka ini. Karena setahu gue ya
yang movie sebelumnya itu gantung anjir ceritanya. Jadi ya harus dilanjutin nih Madoka Magica. Bayangkan woi, delay 1 tahun ya kan, yang tadinya winter 2024 menjadi winter 2025. Dan ya untuk beritanya ada manga Witch Watch mendapatkan anime. Mereka dijadwalkan yang pada bulan April 2025 mendatang. Yang benar aja temennya jadi familiar woi. Familiar, lu tahu kan familiar itu maksudnya gimana? Kayak peliharaan, bukan peliharaan sih, apa ya, ceweknya itu si Witch ini dan si cowoknya ini sebenarnya orge ya kan, orge atau apa gitu gue lupa ya kan, yang jelas dia jadi familiar si cewek ini. Bayangkan woi, teman masa kecilnya dijadiin familiar. Waduh, apa sih bahasanya familiar? Gue nggak tahu ya nyebutnya gimana, atau gue salah nulis ya. Ya pokoknya yang biasanya kan orang penyihir itu kayak ada apa, makhluk-makhluk ya kan, yang dia taming ya kan, ditem anjir, dijinakan. Dan ya untuk beritanya ada anime Medalist merilis visual dan PV trailer terbaru. Dan ya ini adalah anime tentang ice dancing ya. Kalau misalnya kalian tahu yang ski, bukan ski sih, kayak orang nari di atas es lah, ini animenya. Dan untuk gue lihat trailernya tuh, anime ini untuk adegan dance, ice dance-nya itu akan menggunakan CGI. Dan apakah CGI-nya jelek ya? Untuk CGI sih kelihatan ya, cuma untuk secara animasi CGI sih ini not bad lah ya, nggak jelek nggak bagus. Ya standar anime CGI kebanyakan. Untuk animasinya ya setidaknya masih enak gitu untuk desain karakter 3D-nya. Biasanya kan yang menjadi permasalahan itu ada desain karakter sama animasinya kaku atau tidak. Apakah sesuai dengan animasi CGI ya kan. Kalau misalnya CGI yang bagus kan contohnya Disney itu kan bagus sekali. Cuma itu kan sudah berapa tahun itu, dari tahun 1990 mereka sudah ngulik CGI lah. Anime baru tahun-tahun kayak 2015 ke atas gitu untuk anime-anime yang memakai CGI ya. Sebenarnya anime CGI itu masih termasuknya baru gitu untuk di dunia anime Jepangan. Cuma ya apakah CGI itu jelek untuk anime CGI? Ya enggak juga. Lu tahu Disney kan, tahu yang film-film barat ya, walaupun lah kan film barat kartun bang. Anda sama anime itu, kalau misalnya seandainya yang bikin studio Jepang, lu pasti wih ternyata anime bisa bagus ya CGI. Sebenarnya kan yang bikin kita jelek itu antara desain karakter sama animatornya menggerakkan karakternya kayak kaku gitu kan. Apalagi anime itu kan kita animasinya kayak beda gitu. Untuk beberapa keadaan lebih bagus 2D, cuma untuk beberapa keadaan lagi 3D itu nggak sejelek itu ya kan, bisa untuk membantu si animasi 2D-nya. Jadi ya sebenarnya ini tergantung animatornya. Animatornya bisa pakai tekniknya atau enggak. Kalau misalnya animatornya tidak bisa pakai tekniknya ya jelek kok. Cuma kalau misalnya orang yang bisa memakai teknik animasinya ya bagus-bagus saja. Toh animasi 2D juga kan nggak semuanya bagus. Ada yang jelek, ada yang bagus. Sama aja kayak 3D ya kan, 3D anime. Ada yang jelek, ada yang bagus. Contoh yang bagus mungkin kalau untuk zaman dulu itu ada Beatstar, ada apalagi yang permata-permata itu namanya apalah itu anime. Dan yang paling terbaru ada Girls Band Cry. Ya itu adalah salah satu animasi 3D yang bagus ya. Kalau misalnya yang jelek sih X-Am, apalagi itu namanya ya, pokoknya yang paling terkenal kan X-Am. Cuma ya apakah yang 2D juga ada yang jelek? Ya ada juga. Contohnya adalah anime isekai yang asal jadi. Waduh itu sih banyak ya untuk contoh-contoh animenya. Jadi ya gue kurang setuju gitu kalau misalnya 3D udah pasti jelek, karena ya tergantung animatornya bisa memakai tekniknya atau tidak. Kalau tidak bisa pakai tekniknya sama aja jelek. Mau 2D, mau 3D, mau jungkir balik jelek kalau nggak bisa pakai tekniknya. Dan ya untuk beritanya ada Mahonare merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan yang pada 4 Oktober 2024 mendatang ya. Ini adalah anime yang ceritanya tuh kayaknya ya kehidupan sekolah penyihir. Gue juga kurang tahu karena kayak kalau di trailernya itu kayak slice of life banget. Dan untuk style animenya itu kayak ya udah gitu, kayak kartun anak-anak, kayak anime buat anak-anak, kayak asik aja gitu, warnanya kayak pastel gitu ya kan, itu warna pastel kan. Dan ya untuk beritanya ada manga With You and the Rain mendapatkan adaptasi anime yang dijadwalkan yang pada tahun 2025 mendatang. Ya ini adalah manga, kalau misalnya gue baca sinopsis ya, ini adalah kehidupan gadis dan peliharaannya. Nggak tahu sih itu peliharaannya atau gimana, cuma ya pokoknya begitu. Dia ada cewek mungut binatang yang dikira anjing, ternyata apa itu namanya ya kan, ya pokoknya begitulah ya. Dan ya untuk beritanya ada anime Okinawa de Tsukini Natako merilis trailer terbaru ya. Ini adalah anime tentang
cinta segitiga jadi nyamuk. Waduh ya kan, apakah NTR? Ya enggak juga, karena ini cinta segitiga, love polygon. Cinta segitiga itu bisa saja cinta bertepuk sebelah tangan, atau mungkin lu suka cuma cowoknya nggak suka ya kan, cowoknya malah ke cewek lain. Itu kan belum belum pacaran, cuma ini jadi nyamuk itu berarti kan si cowoknya sudah saat jadian sama ceweknya. Wah, apakah NTR ya? Gua nggak tahu anjing ya kan. Cuma untuk di My Animalist itu kayak tagnya itu ada love polygon, terus gue lihat trailernya juga kayak anjing ya kan, love polygon ya kan, cinta bertepuk sebelah tangan anjing, cowoknya baik, si ceweknya GR. Padahal si cowok ini cuma ya udah baik aja gitu, cuma ceweknya GR, dan cowoknya ini kan sudah punya pacar juga ya kan. Terus yang temen ceweknya itu ternyata temenan juga sama cewek yang si GR ini. Ya pokoknya begitulah ya untuk cinta segitiga. Apakah semua cinta segitiga itu jelek? Ya enggak juga anjing ya kan. Lu tahu SAO itu cinta segitiga juga. Terus apalagi Nanatsu no Taiza juga ada cinta segitiganya juga ya kan, kayak Meliodas sama Mael, Elizabeth itu kan cinta segitiga tuh. Mael suka Elizabeth suka Meliodas. Apakah itu NTR? Yang enggak, kan cinta bertepuk sebelah tangan itu namanya. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime The Daily Life of Middle-aged Online Shopper in Another World merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijatuhkan yang pada tahun 2025 mendatang. Ini kalau misalnya kita lihat dari judulnya sudah ketahuan ini anime isekai. Bapak-bapak tua, middle age itu ya bapak-bapak lah, om-om lah, anjing om-om ke isekai terus bisa belanja online. Waduh, kekuatannya belanja online. Berarti kayak anime isekai mappa, woi. Isekai mappa kan kalau tidak salah itu bisa belanja online juga. Waduh, apakah ini cerita daur ulang ya? Isekai kan kalian tahu lah ceritanya kayak gimana. Walaupun sebenarnya kalau misalnya walaupun cerita daur ulang, tapi kalau misalnya si penulis itu bisa menceritakan hal baru atau hal menarik lainnya yang bisa digali dari formula itu, ya bagus juga ya kan. Contohnya kayak Kaiju kan katanya ceritanya mirip kayak Attack on Titan, cuma kan apakah Kaiju ceritanya otomatis jelek? Ya enggak juga, kan jadi menarik gitu. Kayak Kaiju, itu Kaiju apa lagi tuh, Kaiju apa lagi. Walaupun mungkin untuk cerita perkembangan karakternya itu mirip kayak AOT, cuma yang ada yang bikin menarik gitu, kayak wih, ini Kaiju kekuatannya apa ya? Wah, kan kayak gitu. Sebenarnya kan kayak gitu kalau misalnya cerita. Walaupun cerita itu mungkin bisa dikatakan daur ulang, cuma si penulis ini bisa menggali cerita itu lebih dalam. Nah, itu bagus itu cerita yang kayak gitu ya kan. Walaupun daur ulang juga, menurut gue daur ulang nggak masalah, asal ada sesuatu yang bisa menjual di anime itu. Kalau misalnya tidak ada yang menjual, ya Anda tidak kreatif, itu namanya, itu Anda semi plagiat itu namanya. Dan ya, itu ada berita terakhir untuk seminggu ini ya. Kalian nungguin apa? Gue sih nungguin apa ya, ini nggak ada yang gue tungguin sih anjir, paling medalis ya. Gitu aja lah ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.